Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sven Raini. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi Pendidikan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Saya membuat video ini dengan maksud untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah SSBI atau Sosial dan Budaya Indonesia dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Saifuddin SPD MKSOS. Dengan itu, saya akan membahas topik analisis yang berkaitan dengan dinamika sosial budaya yang sedang viral atau fenomenal yang terjadi di masyarakat, yaitu tren kesenjangan sosial. Tren kesenjangan sosial saat ini semakin mencolok, terutama di kalangan generasi muda, baik itu generasi milenial ataupun generasi Z yang aktif di media sosial. Fenomena ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti perbedaan ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan kesempatan kerja. Banyak individu termasuk influencer, artis, dan juga masyarakat biasa yang membagikan pengalaman mereka tentang kesulitan yang pernah mereka alami, serta menciptakan narasi yang relatable dan mengunggah kesadaran akan realitas hidup yang sulit. Di tengah kemajuan teknologi informasi, kesenjangan ini menjadi sorotan yang tidak bisa diabaikan, memunculkan perdebatan tentang keadilan sosial dan pemerataan akses. Nah, salah satu contoh yang menonjol dalam tren ini adalah pengalaman salah satu pengguna akun TikTok yang memperlihatkan point of view dia sebagai seorang anak perempuan yang tidak bisa mengangkat telepon di larut malam karena masih tidur dengan satu kamar bersama ibunya. Ia pun mendapat pertanyaan dari seorang laki-laki yang sedang dekat dengannya. Kamu emang gak punya kamar sendiri ya? Nah, cerita-cerita mereka itu tidak hanya satu saja, melainkan ternyata banyak yang merasakan hal yang sama. Dan ini tuh mengingatkan kita akan realitas kesenjangan yang masih ada. Nah, kesenjangan sosial juga terlihat dalam budaya konsumsi yang berkembang saat ini, di mana individu merasa tertekan untuk mengikuti tren dan memiliki barang-barang mewah nih pastinya. Nah, media sosial menjadi seringkali memperkuat standar yang tidak realistis tentang apa yang dianggap sukses dan juga bahagia. Namun, di sisi lain, banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Nah, hal ini tuh menciptakan ketegangan antara mereka yang mampu dan yang tidak, serta kritik terhadap masyarakat yang terlalu tinggi berfokus pada materialisme. Nah, kesenjangan ini juga menghadirkan tantangan besar teman-teman bagi individu ataupun komunitas yang dapat merusak rasa solidaritas dan empati di antara mereka. Dalam konteks sosiologi, teori kelas sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx sangat relevan untuk memahami dan membahas fenomena ini. Menurut Karl Marx, masyarakat dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu ada borjuis yang memiliki alat reproduksi dan proletar yang dapat bergantung pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kesenjangan sosial seringkali merupakan hasil dari hubungan kekuasaan yang timpang antara kelas-kelas ini. Dan cerita-cerita yang dibagikan oleh influencer dan juga para masyarakat Indonesia itu merupakan cerminan dari ketidakadilan yang ada dalam distribusi sumber daya. Nah, mereka menjadi suara bagi banyak orang yang merasa terpinggirkan, menyoroti pentingnya kesadaran sosial dalam menghadapi kesenjangan, teman-teman. Nah, selanjutnya teori yang bisa dibahas untuk masalah kali ini adalah teori mobilitas. Nah, teori mobilitas sosial juga memberikan perspektif penting dalam memahami tren kesenjangan sosial, di mana mobilitas sosial menggambarkan kemampuan individu untuk berpindah antara kelas, baik secara vertikal, naik atau turun, maupun horizontal, yaitu berpindah dalam kelas yang sama. Nah, kisah sukses seseorang masyarakat yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah menunjukkan bahwa mereka, meskipun ada kesenjangan, individu itu masih bisa memiliki potensi untuk mengubah nasib mereka melalui usaha dan juga kreativitas yang mereka miliki. Nah, ini tuh menciptakan harapan bagi banyak orang yang berada dalam situasi serupa. Mereka memberi dorongan untuk berjuang demi impian mereka, meskipun ada berbagai rintangan yang harus dihadapi nih. Nah, selain itu, teori yang berkaitan adalah teori identitas sosial, di mana ini tuh menjelaskan bagaimana individu itu mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tertentu, dan bagaimana identitas ini mempengaruhi perilaku serta interaksi sosial. Dalam konteks kesenjangan sosial, banyak orang yang berbagi pengalaman di media sosial untuk membentuk komunitas atau satu kumpulan orang yang memiliki perasaan dan juga hal yang sama.
di mana komunitas ataupun perkumpulan itu tuh saling mendukung. Nah, solidaritas di antara mereka yang mengalami kesulitan yang serupa memperkuat identitas kolektif, di mana itu menciptakan ruang untuk diskusi ataupun refleksi tentang ketidakadilan sosial tersebut. Nah, dengan demikian, media sosial bukan hanya menjadi platform untuk berbagi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan mempergerakkan aksi sosial. Nah, secara keseluruhan, tren kesenjangan sosial saat ini bukan hanya sekedar refleksi dari pengalaman individu saja, tetapi juga mencerminkan dinamika yang luas dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori sosiologi, kita dapat memahami bagaimana kesenjangan ini terbentuk dan bagaimana individu itu berusaha untuk mengatasinya. Nah, melalui narasi yang dibagikan oleh masyarakat dan individu lainnya, kita diingatkan akan pentingnya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana semua orang memiliki kesempatan untuk meraih impian mereka. Kesenjangan sosial bukan hanya masalah individu, tetapi juga tentang kolektif yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama untuk menciptakan perubahan yang berarti.